Pembantu menjaga rumah. Suatu ketika hiduplah seorang yang pekerjaannya sangat banyak. Karena pekerjaannya itu ia harus bepergian ke tempat yang jauh. Sebelum berangkat ia memberi perintah pada pembantunya. Kamu harus menjaga pintu rumah ini dengan baik dan juga memperhatikan tali yang mengikat keledai itu. Jangan biarkan keledai itu kabur, katanya tegas. Setelah itu sang majikan pun pergi dengan tenang. Suatu hari di desa tetangga ada sebuah pertunjukan yang menurut kabar sangat bagus dan menarik. Si pembantu merasa tertarik dan sangat ingin pergi untuk menonton pertunjukan itu. Tetapi ia teringat akan pesan sang majikan untuk menjaga pintu rumah dan keledainya. Setelah beberapa saat dilanda kebingungan, sang pembantu mendapat ide yang menurutnya cemerlang. Ia melepas pintu rumah dan meletakkannya di atas punggung keledai. Kemudian dengan perasaan lega pergi menonton pertunjukan sambil menggiring keledai dengan tali. Sesaat setelah sang pembantu berangkat, datanglah seorang pencuri yang menyikat habis semua harta benda yang ada di dalam rumah itu. Saat si majikan kembali, ia luar biasa syok menemui rumahnya dalam keadaan kosong melompong, tak satu pun barang yang tersisa. Ia bertanya kepada pembantunya dengan murka, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Si pembantu menjawab, Tuhan memerintahkan saya untuk menjaga pintu rumah serta keledai dan talinya dengan baik. Sekarang ketika benda ini masih ada dan semuanya baik-baik saja, mengenai barang-barang yang lain saya tidak tahu apa-apa. Si majikan marah bukan kepalang. Dengan suara keras ia memaki si pembantu. Kamu ini sangat bodoh. Aku menyuruhmu untuk menjaga pintu karena di balik pintu, yaitu di dalam rumah ini, ada banyak sekali barang berharga. Sekarang semua hartaku telah lenyap. Apa gunanya pintu itu? Zhu Yan menjelaskan cerita itu demikian. Buddha Gautama mengajarkan menjaga kesucian diri berarti menjaga dengan baik 6 akar pintu yang terdiri dari mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan hati. Dalam melakukan pembenahan diri, kita harus memulainya dengan menjaga 6 akar pintu ini dengan baik dari ancaman 6 dunia kerisauan, yaitu seks, suara, aroma, rasa, sentuhan, dan hukum. Jika kita tidak mewaspadai ke-6 dunia ini dan akhirnya terjerumus ke dalamnya, 6 akar pintu kita akan tercemar dan menjadi rapuh. Namun ada saja orang yang tetap serakah mengejar ketenaran dan harta. Bahkan ketika sedang duduk diam, pikirannya melayang, membayangkan harta dan kenikmatan seksual. Ketika melakukannya, secara tidak sadar mereka sedang melonggarkan pelindungan terhadap 6 akar pintu, sehingga rentan diserang oleh 6 dunia kerisauan. Akibatnya harta benda sejati kita, yaitu moral dan kesucian hati, hilang tak berbekas. Orang Tiongkok sangat mengutamakan citra diri. Menjaga citra diri bagi masyarakat Tiongkok adalah sesuatu yang maha penting. Dalam lingkungan pekerjaan, ketika atasan datang untuk memeriksa hasil pekerjaan bawahannya, para bawahan akan mendadak sibuk berdandan dan membersihkan meja kerjanya karena atasan mereka memandang bahwa penampilan menunjukkan kualitas. Penampilan luar yang segar dan indah membuat orang merasa nyaman. Banyak sekali pimpinan atau atasan yang hanya memperhatikan penampilan luar dalam menilai seseorang. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini akan membuat para bawahan merasa seperti ikan yang mendapat air. Dengan berdandan secantik mungkin, mereka pikir hati yang kotor tak akan dapat terdeteksi orang lain. Tentu saja penampilan itu penting,
tetapi kecantikan yang terpancar dari dalam hati tak boleh diabaikan. Bila kita dapat menggabungkan kecantikan luar dan dalam dengan sempurna, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan hasil yang baik. Tetapi banyak sekali orang yang enggan menerapkan teori ini. Dalam logika mereka, citra yang baik di mata atasan atau pimpinan sangat berhubungan dengan keindahan luar yang bisa dilihat secara langsung. Mereka tidak memedulikan pentingnya hati yang bersih dan moral yang baik, yang jika dipelihara dengan benar akan memancarkan kecantikan dari dalam. Cara berpikir seperti itu sama saja dengan menjaga pintu rumah tetapi membiarkan barang berharga yang ada di balik pintu itu lenyap diambil pencuri. Sungguh-sungguh perbuatan yang sangat bodoh. Saudara dan sahabatku, cerita dan penjelasan yang sangat menarik itu direnungkan oleh Sui Yuean dalam bukunya The Living Wisdom of the Buddha. Melalui cerita dan penjelasan itu kita diajak untuk mengembangkan diri, untuk menjaga kesucian diri. Ada 6 akar pintu: mata, telinga, hidung, lidah, badan, dan hati. Untuk membenahi diri, kita harus memulai dengan menjaga 6 akar pintu itu dari 6 dunia kerisauan yang menurut Sui Yuean 6 dunia kerisauan itu adalah seks, suara, aroma, rasa, sentuhan, dan hukum. Kita mesti waspada terhadap 6 dunia kerisauan ini agar harta sejati dalam rumah kita, moral kebaikan dan kesucian hati tetap terjaga. Hati yang bersih, moral yang baik perlu dijaga. Kita jangan melonggarkan 6 dunia kerisauan itu sehingga pintu-pintu kita tetap terjaga. Semoga cerita dan penjelasannya sederhana menginspirasi, memperkaya batin kita, mengembangkan imajinasi kita dalam persiaran hidup ini untuk mencintai Allah dan sesama. Salam, Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.